anak-anak yang solih dan solihah, apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat juang, bebas karena usaha, Allah Akbar. Yes, yes, yes. Jumpa lagi bersama Bu Apri. Insya Allah 1 tahun ke depan, Bu Apri akan menemani anak-anak dalam pembelajaran TIK. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang salah satu Microsoft Office dalam komputer, yaitu Microsoft Office Excel. Simak dan dengarkan baik-baik ya, dan tonton videonya sampai selesai. Audio Jungle. Nah, selanjutnya bagaimana cara memulai Microsoft Office Excel pada komputer? Yuk, kita simak penjelasannya. Baik anak-anak yang solih dan solihah, dalam mempelajari Microsoft Office Excel pada komputer atau laptop kita, langkah yang paling utama yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cara untuk membuka atau memulai Microsoft Excel pada laptop atau komputer kita. Nah, caranya ada berbagai macam cara, tetapi di sini Bu Apri akan memberikan 2 cara untuk membuka Microsoft Office Excel pada komputer atau laptop. Langkah yang pertama, atau cara yang pertama, yaitu silahkan anak-anak menuju pada menu Start pada komputer kalian atau laptop kalian, ya, yang ada di bagian bawah pojok atau pojok bawah bagian kiri, yang di sini ada kayak susunan 4 kotak gitu ya. Kemudian kita klik saja Start ini. Nah, kemudian kita dibawa pada tampilan layar seperti ini ya. Nah, ini dalam menu Start. Nah, kemudian di sini kita coba lihat, kita klik. Nah, di sini ada icon untuk menggeser ke bawah dan ke atas, ya, ke atas dan ke bawah. Gunanya untuk mencari aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakan, ya. Berhubung pada kesempatan kali ini kita akan belajar Microsoft Excel, maka yang akan kita cari adalah Microsoft Office Excel, ya. Kita cari ada atau tidak, ke bawah ya, kayak kita tarik ke bawah terus. Nah, dan pada layar tampilan layar laptop itu sudah ditemukan aplikasi Microsoft Excel-nya. Tinggal kita klik saja, cukup dengan 1 kali klik ya. Tapi kalau tidak bisa dengan 1 kali klikan, misalkan tidak kebuka, maka lakukan dengan 2 kali klikan. Tapi hanya cukup 1 kali klikan. Ini sedang proses membuka ya aplikasi Microsoft Excel. Oke. Masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2019 ya. Oke, nah, kemudian di sini sudah dibawa pada kita dibawa sama Microsoft ya. Kemudian ini cara yang pertama. Kita menuju pada cara yang kedua untuk membuka atau memulai Microsoft Excel. Nah, ada cara yang kedua adalah silakan anak-anak lihat pada layar desktop. Layar desktop itu yang mana, Bu? Layar desktop itu yang ini ya. Layar desktop itu yang ini. Punya layar komputer kalian, gitu. Layar laptop kalian. Di layar laptop kalian atau di layar komputer kalian, di sini ada beberapa aplikasi ya. Ada Microsoft Word, kemudian ada Zoom, kemudian ada Google, gitu ya, ada Chrome. Nah, yang fokus kita saat ini adalah Microsoft Office Excel. Dan di sini pada layar desktop itu sudah ada aplikasi Microsoft Excel-nya ya. Kalau sudah seperti ini, sudah kita temukan, tinggal kita klik saja. Kliknya 2 kali klikan ya. 1, 2. Oke. Nah, sekarang sedang proses membuka juga ya. Artinya kita berhasil untuk membuka Microsoft Excel. Nah, kita sama-sama seperti tadi, dibawa pada layar utama Microsoft Excel. Selanjutnya, kalau sudah kita dibawa pada layar tampilan layar seperti ini, di sini ada kata new, artinya baru ya. Di sini ada tulisan blank workbook. Artinya di sini adalah buku kerja yang baru gitu, yang masih kosong gitu ya. Karena kita belum baru akan memulai gitu untuk menggunakan Microsoft Office. Maka langsung saja kita klik 1 kali klikan. Nah, kemudian kita berhasil untuk membuka Microsoft Office.
ini adalah layar atau tampilan layar pada laptop kita atau pada komputer kita, di mana di sini kita dibawa pada workbook ya, workbook. Disebutnya workbook. Jadi lembar kosong pada Microsoft Office Excel yang belum kita apa-apakan, ya, yang belum kita lakukan pengetikan atau apa-apa, belum kita mengerjakan tugas, belum gitu ya. Ini masih kosong, masih suci. Dan tanda bahwa ini adalah dokumen baru atau yang belum dikerjakan, lembar baru, di sini tulisannya biasanya adalah book 1 ya, book 1 Excel, karena belum di-save atau belum disimpan dan belum dikerjakan. Nah, seperti itulah cara untuk buka atau mulai Microsoft Office Excel pada komputer dan laptop. Semoga bermanfaat. Menu-menu pada Microsoft Office Excel. Simak penjelasannya ya. Oke, anak soleh dan solihah, setelah tadi kita mencari tahu atau mengetahui bagaimana caranya untuk membuka atau mulai Microsoft Office Excel pada komputer kita atau laptop kita, sekarang kita akan mempelajari apa saja sih yang ada pada Microsoft Office Excel. Oke? Ya, yang pertama, pada Microsoft Office Excel ada yang dikatakan atau disebut dengan menubar. Menubar itu fungsinya untuk menjalankan sebuah perintah. Misalkan perintahnya untuk mengupload, bukan untuk menampilkan gambar, berarti menggunakan insert. Nah, insert itu ada untuk menampilkan gambar. Ini ya, gambarnya itu ya, insert. Jadi, ini adalah yang disebut dengan menubar. Menubar itu terdiri dari file, home, insert, page layout, formula, data, review, dan help. Ini disebut dengan menubar. Oke. Kemudian, bagian dari menubar itu katakan toolbar. Toolbar itu yang mana, Bu? Misalkan ketika kita klik insert, ya. Nah, ketika kita klik insert, maka akan tampil beberapa icon, ya. Nah, misalkan di sini tadi icon untuk menampilkan gambar, gitu ya. Nah, icon-icon ini disebut dengan toolbar, ya. Begitupun dengan yang ada di menu page layout, mengatur si kertasnya itu mau portrait atau landscape, ya di sini ya. Nah, di sini portrait atau landscape. Misalnya kita ubah menjadi landscape. Nah, icon-icon yang ada pada page layout ini yang disebut dengan toolbar. Ya, dalam artian tool itu adalah alat-alat, ya alat-alatnya, ya alat-alatnya bagian dari menubar. Kemudian di formula juga sama, ini icon-icon disebut dengan toolbar, data juga sama toolbar, review juga sama memiliki toolbar, kemudian view memiliki toolbar, help memiliki toolbar, home juga memiliki toolbar ya. Kalau menubar itu rata-rata sama ya, fungsinya itu dengan yang ada pada Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint ya. Kemudian di file juga di sini ada home dan new, itu untuk memulai lembar atau sheet baru gitu ya. Kemudian open untuk membuka file, info, kemudian save untuk menyimpan, dan save as untuk menyimpan dengan nama data yang lain ya. Ini yang disebut dengan menubar ya. Dan bagian dari menubar itu disebut dengan toolbar. Nah, ini ya, disebut dengan toolbar. Oke, kemudian selanjutnya selain ada menubar dan juga ada toolbar, ada juga yang disebut dengan formula bar. Nah, ini disebut dengan formula bar. Formula bar itu apa, Bu? Formula bar itu adalah tempat untuk menampilkan sebuah data, memperbaiki atau mengedit ya, mengedit sebuah data, atau mungkin bisa untuk fungsinya memasukkan sebuah rumus
sebuah rumus pada Excel gitu ya. Misalkan kalau untuk menampilkan sebuah data kita menggunakan di ini ya, di A. Nah, kita tulis misalkan nih vitamin. Nah, dia akan muncul di sini bagian A. Padahal tadi kita menulisnya di sini ya. Nah, gitu. Jadi ini untuk menampilkan data yang akan kita tulis di kotak yang mana ya, di sel yang mana. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa yang ini, yang kotak-kotak ini ya, yang persegi-persegi ini disebutnya dengan sel ya, dengan sel. Ini adalah sel. Sel itu tempat untuk mengetikkan data atau untuk memasukkan data. Misalkan seperti tadi ya, kita tulis di formula bar, vitamin, dan munculnya adalah di sel A, ya, di sel A dan 1 gitu, A dan 1. Ini adalah sel. Nah, gitu ya. Dan untuk memindahkan sel juga kita bisa menggunakan enter untuk menuju ke sel bawah. Enter, 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 enter. Kemudian untuk ke kiri kita bisa menggunakan tanda panah kiri. Untuk kanan kita bisa menggunakan tanda arah tanda panah kanan. Ke bawah juga sama, bisa menggunakan tanda bawah ke kanan, ke bawah. Ke atas juga bisa menggunakan tanda panah ke atas ya, untuk pindah-pindah dari sel satu ke sel yang lainnya ya. Kemudian di sini juga ada deretan dari A, dari huruf A sampai Z ya. Nah, deretan huruf ini yang disebut dengan kolom. Jadi A, B, C, D, E, F. Ini disebut dengan kolom. Misalkan tulis bikin tabel dalam 3 kolom. Berarti kolom A, B, dan C ya. Ini disebut dengan kolom. Nah, yang angka ini berderet dari angka 1 sampai angka ratusan ke bawah ya, secara vertikal ini disebut dengan baris. Jadi kalau yang berderet ke bawah disebut dengan baris, kalau yang berderet ke pinggir itu disebut dengan kolom. Awas jangan tertukar ya antara kolom dengan baris. Kolom itu berbentuk deretan huruf. Kalau baris itu berbentuk dalam bentuk deretan angka dari atas ke bawah ya. Nah, ingat ya, ini disebut dengan sel, ini disebut dengan kolom, ini disebut dengan baris, ini adalah formula bar, ini adalah menu bar, dan bagian dari menu bar adalah toolbar. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan. Selain itu ada apa lagi Bu menu yang ada pada Microsoft Office Excel? Oh, ternyata bukan hanya itu saja. Ada menu lain ternyata. Nih, kita lihat ke pinggir ya. Nah, di pinggir sini ada yang disebut dengan scroll vertikal. Scroll vertikal itu apa, Bu? Scroll itu kan untuk apa ya? Menelusuri gitu ya. Scroll itu untuk menelusuri atau untuk melihat dari atas ke bawah gitu ya. Misalkan tadi kita udah memasang gambar. Nah, ini kan kelihatannya cuma sepotong ya. Untuk supaya lebih full, kita gunakan scroll vertikal tadi. Nah, kita tarik ke bawah. Yep. Nah, jadi full kan? Nice ya. Jadi full untuk gambarnya terlihat jelas. Itu karena sudah di-scroll tadi menggunakan icon scroll vertikal. Kenapa dinamakan scroll vertikal? Karena untuk men-scrollnya itu dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah. Kemudian ada juga scroll horizontal. Nah, scroll horizontal itu untuk melihat ke pinggir. Ya, yang ini nih, scroll horizontal. Kalau tadi scroll vertikal. Ya, anak-anak ya, dapat dipahami ya. Kemudian satu lagi yang perlu kita ketahui. Pada Microsoft Office Excel ini berbeda dengan Word. Gitu ya. Nah, kalau Word itu misalkan kalau untuk mengganti lembar itu ke bawah, ya. Kalau di Excel itu mengganti lembarnya ke pinggir. Ini ada sheet. Karena ini ya, yang ini dari gabungan beberapa sel ini disebut dengan worksheet. Ya, worksheet itu lembar kerja. Jadi ya, worksheet. Jadi ini dari sini itu ya sampai semuanya pokoknya ini segini disebut dengan worksheet. Nah, makanya di sini adalah sheet 1. Sheet 1. Misalkan ya ini tadi udah klik vitamin ya. Kemudian kita sudah selesai mengerjakan sheet 1. Kita kasih nama dulu. Cara untuk memberikan namanya kita tinggal klik saja
klik kiri, klik kanan, dan rename. Nah, kemudian kita tinggal ganti saja namanya, misalkan tugas IPA. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini sudah selesai, misalkan tugas IPA-nya. Ada lagi tugas bahasa Indonesia, misalkan gitu ya. Nah, untuk menambah sheet bisa ke pinggir. Karena caranya, kita lihat aja, di sini ada icon tambah, ya, icon plus. Kita klik saja icon tambah ini. Klik. Oke, muncullah sheet 4. Ini maksudnya sheet 2 ya tadi ya. Nah, untuk memberikan atau merubah nama juga bisa. Tinggal klik kanan, dan rename deh. Dan kita rubah namanya ya. Gunakan keyboard, diketik tugas TK. Ya. Nah, seperti itu. Demikianlah penjelasan mengenai materi hari ini. Semoga bermanfaat.